Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Bab 4 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabangnya yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Jangan melepaskan imanmu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, beriman itu tidak seperti kita memakai baju. Jika sudah usang atau muncul mode terbaru, kita bisa membuang atau menggantikannya. Beriman artinya kita percaya kepada Allah sebagai sumber kehidupan kita. Allah bukan baju atau kacang goreng yang dapat kita lepaskan jika sudah tidak punya selera atau sudah usang. Harta duniawi bisa berlalu, relasi manusia bisa berlalu, namun Allah tidak akan pernah berlalu dari kehidupan kita. Saudara-saudariku terkasih, kerajaan Allah yang digambarkan Yesus dalam perumpamaan hari ini sangat kecil dan bahkan hampir tidak kelihatan wujudnya, dan hampir juga tidak kedengaran gemahnya. Namun hal yang ditegaskan Yesus adalah kerajaan Allah itu ada. Bahkan dalam waktu yang dekat ia akan segera tiba. Kerajaan Allah tetap bertumbuh secara misterius dalam kehidupan kita. Dan hanya orang beriman saja yang mampu menyadari kehadiran kerajaan Allah itu dalam hidupnya. Mungkin saja karena kerajaan Allah itu hampir tidak kelihatan wujud dan tidak kedengaran gemahnya, maka banyak orang mudah melepaskan imannya demi hal-hal duniawi, demi harta, demi jabatan, demi perkawinan, demi pekerjaan, dan lain-lain. Yesus mengingatkan kita bahwa walaupun manusia membutuhkan wujud dan membutuhkan gema, namun kerajaan Allah itu tidak akan menyesuaikan diri dengan dunia demi mendapatkan simpati manusia. Hanya orang beriman sajalah yang akan tinggal tetap menghayati iman dan kepercayaannya kepada Allah sampai waktunya tiba. Saudara-saudariku terkasih, surat kepada orang Ibrani mengingatkan kita bahwa iman yang kita terima dan kita jalani saat ini telah kita perjuangkan dengan begitu berat dan susah payah. Maka kita perlu tabah dan tekun menghayati iman itu. Janganlah melepaskan iman dan kepercayaan dan digadaikan dengan harta duniawi. Iman kita bukan baju, juga bukan kacang goreng,
yang begitu mudah didapatkan dan begitu mudah dilepas jika sudah tidak ada selera. Tuhan itu ada dalam hidup kita. Perlahan tetapi pasti Ia turut bekerja dalam perjuangan hidup kita yang kadang terasa berat. Namun jika kita tabah dan tekun, kita akan menikmati kerajaan Allah itu. Tuhan memberkati kita semua.